Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi bareng aku Puput. Hari ini aku lagi nggak masak, lagi nggak vlog makan ya teman-teman. Hari ini mau cerita. Sebelumnya kenalin dulu. Ada yang kenal sama foto ini nggak? Kenal nggak teman-teman? Dia adalah bidadari aku yang sekarang udah ada di surga. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-13 tahun dan ulang tahun dia pertama tanpa dia. Hari ini aku pengen cerita ke kalian betapa rindunya aku sama anakku, betapa kangennya aku sama anakku, tapi udah gak bisa berbuat apa-apa, gak akan bisa ketemu lagi, hanya bisa berdoa, dan berdoa. Dan aku turutin dia mau sekolah di pesantren. Tadinya dia minta di Jawa Timur. Aku bilang itu terlalu jauh, kataku. Mama nanti nggak bisa tengokin setiap minggunya. Terus ya udah deh mah, di Bogor aja yang tanggal 16 Juli. 16 Juli itu tanggal santri baru masuk ya teman-teman. Aku anterin dia sama suami, anak aku yang lain, sama kakakku juga, dan almarhum bapak juga masih ada ikut nganterin dia ke sana. Tapi seperti udah dikasih firasat ya, aku tuh udah sampai di tol Cibubur, itu balik lagi sampai Taman Mini. Gak tahu salah jalur, sopirnya salah jalur, tahu-tahu di tol Taman Mini. Terus tapi aku nggak sadar ya kalau sebenarnya itu nggak boleh berangkat, disuruh pulang besok lagi gitu. Aku nggak pikiran ke situ. Aku ya udah jalan aja terus gitu, lanjut gitu. Dilalah itu sampai daerah Bogor tuh macet total. Duhur itu masih di Taman Mini, duhur itu. Nah, duhur dari Taman Mini jam 2 sampailah di Bogor kota ya, depan stasiun itu sekitar jam 2. Dari situ ke arah Luiliang ya, itu macet parah total, pokoknya nggak bergerak. Sampai di pesantren itu sekitar maghrib, jam 6 maghrib, pokoknya maghrib itu sampai sana. Aku nggak ada firasat kalau anakku bakal sebentar di situ, anakku bakal pergi secepat ini. Nggak ada firasat aku ya kayak orang biasa aja anterin dia. Ya udah, di situ dia seneng banget, nggak nangis. Aku tinggal di pesantren itu dia nggak nangis, seneng banget dia. Malah aku yang nangis ya, aku yang kayaknya ya Allah, tiba-tiba jauh gitu dari Jakarta, anakku di Bogor gitu. Ya Allah, titip anakku, muka-muka sehat terus. Udah, aku tuh udah doa aja terus kayak gitu ya. Nah udah itu tanggal 16 kan itu dia masuk, tanggal 17, 18, 19, 20, tanggal 21, 22, tanggal 23 itu aku nengokin ke sana. Emang kan belum boleh ketemu, jadi aku nengokin tuh cuman lihat dia dari gerbang, beliin makanan kesukaan dia kan sukanya paha ayam Kentucky ya. Aku mampir dulu di tempat makan, aku beliin dia Kentucky yang paha ayam. Udah, aku anterin, aku titipin lah ke pengurusnya ya, pengurusnya di depan
gerbang itu kan ada kalau yang mau nitip makanan, nitip jajan buat anaknya gitu, tapi nggak boleh ketemu karena belum 40 hari di pesantren ya. Tanggal 23 aku ke situ, aku titip jajan, titip makanan itu 1 krat juga, terus sama jajan-jajannya dia sama makanan. Udah tanggal 23 aku nengokin, aku cuman ngintip dia dari jendela. Oh iya, anakku berarti baik-baik aja gitu. Udah gitu aku pulang. Tapi setiap kali dari pesantren itu teman-teman ya, di kereta itu aku pasti nangis tuh kayak, ya Allah, pengen ketemu aja nggak boleh ya, aku gitu, nunggu 40 hari dulu, aku gitu. Tuh aku kayak, gimana kalau nggak bisa ketemu lagi ya, kayak apa ya Allah, hancurnya aku gitu. Selagi ini ibaratnya masih disuruh nunggu 40 hari aja aku kayak hancur ya, nangis gitu maksudnya. Apalagi kalau terjadi apa-apa sama anakku, aku gitu. Jadwal telepon kan sekitar jam 9 malam. Aku udah ngantuk karena aku biasanya habis sisa tidur ya, kadang belum bisa aku udah tidur kan, malam aku jualan. Udah ngantuk aku, Masya Allah, ya Allah, nungguin nelpon itu. Tibalah jam 9 aku baru bisa nelpon ya. Nelpon jam 9, dia ketawa-tawa, tak telepon tuh ketawa. Tak tanyain, gimana sayang, katanya sakit. Enggak mah, udah sembuh kata dia. Aku panas doang kok ma, katanya. Kalau sakit pulang dulu ya, aku bilang. Besok mama jemput, aku bilang. Enggak ama, masa panas doang pulang, katanya. Enggak mau dia pulang tuh teman-teman. Terus aku bilang, ya udah itu tadi mama bawa obat, bawa paracetamol, bawa obat salep gatel, katanya kamu kakinya pada gatel gitu ya. Iya mah, nanti aku pakai. Nah terus tanggal 7 kan hari Minggu tuh, hari Minggu tanggal 7 tuh aku nggak kesana. Pikir aku tanggal 31 aku habis dari sana, tanggal 7 kalau aku kesana lagi kok nanti kesannya kok mondokin anak, tapi kayak sebenarnya tega nggak tega gitu ya. Sebenarnya emang tega nggak tega, tapi kan yang namanya kita udah yakin mau mondokin anak itu udah punya persiapan batin lah ibaratnya ya, pisah jauh dari anak gitu. Terus akhirnya aku nggak kesana tanggal 7 itu, tanggal 7 nggak kesana. Tanggal 8, tapi tanggal 7 tuh aku nanya ke pengurusnya, aku WA kan, kak bisa telepon video call nggak, katanya minggu ini nggak bisa bu, katanya gara-gara kemarin tanggal 31 pada video call sama ibunya, anak-anak banyak yang minta pulang katanya dari pondok tuh, begitu ngomongnya. Terus akhirnya ya udah nggak nelpon aku tuh tanggal 7, tapi aku tanya kabar dia, katanya baik-baik aja katanya. Panik aku, terus dibawa kemana, aku bilang dibawa ke RSUD katanya gitu, RSUD di daerah Luiliang katanya. Terus di sana aku tuh maghrib disuruh ke sana. Habis maghrib, dari sini habis maghrib itu aku nyampe sana itu jam 10, setengah 10 apa jam 10 gitu, sampai rumah sakit. Terus sampai rumah sakit jam 10, akhirnya aku ketemu anakku, masih bisa ngomong dia. Aku tanyain, kenapa sayang, kok sakit, aku bilang. Gak tahu mama, aku sakit katanya. Gak betah apa mondoknya, aku tanya. Enggak mama, aku seneng kok mondok di sini katanya. Kalau hari biasa Senin sampai Jumat itu harinya cepet banget mama, tahu-tahu udah sore, nanti tahu-tahu ngaji, nanti tahu-tahu hari libur aku bisa istirahat katanya gitu. Nah terus aku tanya, kalau betah kenapa sakit, kamu kenapa makannya kurang, apa jajannya kurang, aku bilang. Kalau kurang minta aja ke pengurusnya uangnya secukupnya kamu, aku bilang kan. Enggak mama, aku semenjak enggak enak badan itu jarang jajan katanya.
Terus aku tanya, kenapa nggak jajan, aku nggak enak badan ma, aku istirahat terus katanya di kamar. Kok nggak nelpon mama minta jemput? Nggak ah ma, aku nggak mau, aku kan baru masuk, masa pulang? Ya nggak apa-apa kalau emang sakit, kataku kan. Terus aku tanya, emang kenapa, makannya kurang? Aku tanya gitu. Enggak mah, makannya enggak kurang. Kalau aku makannya kurang tuh, pagi aku beli nasi goreng 3.000 udah banyak banget mah. Trombositnya udah naik tapi racunnya nggak keluar katanya gitu, karena dia nggak keluar bintik-bintik merah katanya. Panik lah aku ya. Nah udah itu malam kan di ICU, aku tuh udah bingung, hancur, bingung, nggak tahu mau ngapain ya. Kenapa gitu, anakku tak anterin ke pondok sehat-sehat, kok tahu-tahu dia kayak gini, tahu-tahu kok sakit parah. Sedangkan dulu selama hidup sama aku aja nggak pernah yang namanya kena DBD, tipes, alhamdulillah itu nggak pernah ya. Nah terus tuh aku kayak orang bingung, kayak orang bodoh ya, nggak punya pengalaman gitu anak sakit kayak gitu kan. Aku tanya ke dokternya, dok, aku nih disuruh ngapain biar anakku sembuh, disuruh nyari apa, disuruh cari obat apa gitu biar anakku sembuh gitu. Dokternya tuh cuman bilang, ibu doain aja ya bu katanya, doain aja yang terbaik buat anak ibu, kita juga lagi lakuin tindakan katanya. Malam tuh deh sih, aku doalah itu ya Allah sembuhkan anakku, ya Allah sembuhkan anakku tuh terus nggak berhenti tuh. Malah aku bacain dia 3 surat ya. Ada pertama aku baca Al-Waqiah, terus aku baca Ar-Rahman, terus aku bacain Yasin ya. Setelah aku berhenti baca Yasin itu, suamiku dipanggil sama dokternya, suruh ambil alat ke farmasi karena mau dilakukan tindakan sedot paru-paru katanya. Terus aku makin panik, makin bingung, makin gak karu-karuan. Pergilah suamiku ke farmasi ya. Begitu suamiku datang, alat-alatnya dikasih, 5 menit dipanggil lagi, katanya anak kami udah nggak ada. Di situ tuh aku kayak nggak rela, nggak terima, merasa kayak salah banget ya, gue masukin dia ke pesantren tuh salah. Merasa kayak gitu juga gitu. Merasa kayak kenapa aku turutin dia minta sekolah jauh tak turutin, kalau ujung-ujungnya bakal kayak gini gitu. Kayak merasa, sempet ngerasa gitu, Tuhan tuh kok gak adil ya gitu, kasih ujian aku kayak gini gitu, kasih ujian aku bener-bener sesakit ini gitu ya teman-teman. Aku sampai bilang sama suami aku, Pak, ini tuh kita harus ngomong ke pesantrennya, gimana, kenapa tahu-tahu anak kita jadi kayak gini gitu, kenapa tahu-tahu anak kita sakit, tahu-tahu anak kita meninggal gitu, kenapa nggak dari kemarin-kemarin dibawa ke rumah sakit gitu. Terus kata suami saya, semuanya itu udah emang takdir ya, kita nggak boleh nyalain pihak manapun gitu. Jadi emang udah takdirnya anak kita segitu, ya udah kita ikhlasin aja, kita relain. Enggak, aku tuh di rumah sakit ya gulung-gulung, bener gelundung-gelundung, nggak terima, teriak-teriak nggak jelas, sampai kayak ya Allah kenapa gitu, kenapa kok anakku tahu-tahu diambil, tahu-tahu anakku diminta. Dia tuh lagi ngejar cita-citanya loh, dia itu lagi pengen jadi hafiz Quran, mau bacain doa buat aku, kenapa diambil? Aku sampai kayak gitu, saking nggak sadarnya ya, saking
kalutnya hati, saking nggak tahu, pilu, bingung, omongan itu nggak karu-karuan. Lanjut sampai udah dibawa ya ke ruang jenazah. Aku bilang sama suamiku, kita ngapain di ruang jenazah? Aku bilang, anak kita masih di atas loh, masih di ruang rawat, ngapain kita di sini? Enggak ma, anak kita udah di sini. Enggak, ini bukan, anak kita tuh masih di ruang rawat, dia masih hidup. Aku saking aku kayak berhayal ya. Tuh kata suami, enggak, kita nggak boleh kayak gitu, kamu yang sabar, yang ikhlas katanya. Udah, aku ditenangin di situ ya, sama pihak-pihak pesantren juga, ustadz-ustadznya semua pada dateng ngucapin bela sungkawa. Nah, alhamdulillah mereka itu ya menunjukkan itikat baik, menunjukkan penyesalan juga. Balik lagi ya teman-teman, semua itu memang sudah takdir yang Allah beri buat aku gitu. Meskipun sakit, meskipun hancur ya, meskipun harus kuat, meskipun aku kadang-kadang kayak ngerasa udahlah ngapain sih gitu, apa sih yang aku iniin lagi, kebanggaan aku tuh udah nggak ada gitu. Terus kata suami, kan anak kita masih ada Dea, masih ada Fahri yang harus kamu bimbing juga, harus kamu jaga juga dia gitu kan. Terus aku jadi sadar ya Allah, moga-moga bisa ya gitu mendidik anak-anakku jadi soleh-soleha gitu. Nah, aku cerita ini tuh ya teman-teman, biar kita semua itu lebih menghargai waktu ya, terutama waktu bersama anak. Waktu bersama anak itu nggak akan mungkin terulang lagi, nggak akan mungkin bisa kembali lagi ya. Jemput jodohnya sendiri-sendiri, menjemput kebahagiaan dan takdir mereka masing-masing ya. Itu contoh kalau anak kita dewasa. Contoh lagi misal seperti saya ya, anaknya meninggal gitu, itu hancurnya luar biasa ya. Kalau kalian pernah mengalami itu ditinggal anak, itu ibaratnya hidup ini tuh udah nggak ada artinya gitu. Aku sayang banget sama mama katanya. Iya nak, nanti mama kalau tua ikut kamu, aku bilang gitu. Iya ma. Terus dia kirim surat ke aku yang terakhir tuh di pesantren. Aku pengen cerita sama mama banyak banget katanya. Mama nanti kesini ya, nengokin aku, bawa Fahri sama bapak. Aku kangen sama mereka katanya gitu. Aku sedih di sini nggak ada mama katanya. Aku bingung di sini nggak ada mama. Aku baru sadar betapa berharganya mama, betapa mama itu luar biasa buat aku gitu ya, dia bilang. Aku nangis ya baca suratnya waktu itu. Terus dia udah selesai dikubur, aku masih kayak gak terima ya, kayak berharap dia itu hidup kembali. Meskipun setiap hari aku selalu doain dia, kirim dia Fatihah, tapi untuk hilangin rindu ini ya gak bisa, susah untuk kita nggak mikirin dia. Kata orang kan udah nggak usah dipikirin terus, namanya anak kok nggak dipikirin ya, gimana menurut kalian? Nggak usah dipikirin terus gitu, sedangkan di rumah ada bayangannya dia, gimana kita nggak kepikiran ya? Kayak dia masih ada aja di sini. Hari-hari kita bareng, makan apa kita bareng, cerita apa kita bareng, mau tidur kita bareng, gimana gak kepikiran ya, namanya
ditinggal anak buat selamanya itu berat ya. Nah, di sini tuh aku cuman pengen kalian tuh lebih menghargai waktu kalian bersama anak-anak kalian. Jangan sia-siakan anak-anak kita ya, anak-anak kita, anak-anak kalian, anak-anak, jangan sia-siakan mereka, karena kalau Allah sudah mengambilnya dari kita, hanya bisa nangis, gak bisa ngapa-ngapain, hanya ada kenangannya tanpa ada dia, tanpa ada bayangannya lagi. Hari ini itu hari ulang tahunnya. Dia sudah gak ada. Minta tolong ya, kirimin Al-Fatihah untuk anakku yang cantik ini. Namanya Evita Ayu Saputri binti Casmari. Doakan dia bahagia selamanya di surga ya teman-teman. Selamat ulang tahun ya sayang. Semoga bahagia selalu bersama sang penciptamu ya nak. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video saya ya. Terima kasih. Satu lagi, jangan main-main sama rindunya ibu kepada anaknya ya teman-teman. Rindunya ibu pada anaknya yang udah gak ada itu gak ada obatnya. Gak ada obatnya. Sampai kapan hanya bisa merasakan rindu tanpa bertemu ya teman-teman. Gak akan ada sembuhnya rindu ini. Gak akan ada habisnya teman-teman. Hanya bertambah rindu, dan bertambah rindu. Hanya bertambah sakit ya teman-teman. Jadi buat kalian, utamakan keluarga ya. Apalagi anak-anak kita, mereka luar biasa. Ketika mereka gak ada, kalian baru akan merasa ya hal seperti saya. Terima kasih dan sampai jumpa.